Selamat kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-316. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di perdagangan ke-316 hari ini, part yang ke-316, kita akan melihat ada 6 saham akan kembali kita ulas, yaitu saham Pegas, Astra International, BBTN, MTDL, BMTR, dan saham MNCN. Di mana di perdagangan hari ini tercatat bahwa 242 saham menguat dan 258 saham melemah dengan ISG naik 26,5 poin di 0,43% ke level 6.096,5. Di mana kalau kita perhatikan investor asing masih terjadi net sales senilai 1,8 miliar. Kenaikan tertinggi hari ini disumbang oleh kenaikan dari non-cyclical ya, IDX sebesar 1,75%, diikuti oleh kenaikan dari industri dan properti. Oke, kita langsung saja. Saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Pegas, di mana saham perusahaan gas negara ditutup di harga 990 atau naik 1,53%, di mana dalam perdagangan hari ini ada turnover kurang lebih ada 84,4 miliar rupiah yang ditransaksikan. Dan di harga 990 ini, kalau kita lihat secara technical analysis dari The Golden Cross ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena di level ini dia berada atau bisa naik kembali di atas level PBL di 975. Jadi level support terkuat 975, dia bisa bertahan lagi di atas itu kurang lebih hanya 15 poin atau cuman hanya ada 3 tick saja menuju ke arah harga saat ini. Jadi menurut saya pribadi, selama dia masih berada, masih bisa kuat minimal di 975, maka Pegas ini masih bisa direkomendasikan untuk teman-teman bisa dimiliki atau dibeli dengan range buy 975 sampai dengan 990. Target kenaikan terdekat adalah ke 1085, target jauh adalah ke 1250. Batasi cut loss jika ternyata Pegas turun kembali di bawah 975. Jadi teman-teman bisa prepare 3 tick di bawah itu, minimal teman-teman bisa cut loss di 955, 960. Atau juga bisa atur sendiri batasan resiko sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau kita lihat dari broker summary, jelas di sini memang kenaikan hari ini tidak didukung oleh broker-broker yang mana menurut saya menjadi andalan kenaikan. Namun hampir sebagian besar broker yang menurut saya pribadi adalah broker bandar itu sedang berada di top sell. Jadi ya cukup harus kita hati-hati juga walaupun technical bagus. Tapi ya kita harapannya adalah tetap kalau bisa dia besok masih terus bisa melanjutkan kenaikan. Selanjutnya kita punya saham Astra International, di mana saham ASI ini ditutup naik 2,12% di harga 4820. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa kenaikan hari ini merupakan kenaikan tertinggi, jadi dia benar-benar full. Ini benar-benar kayak full body candle, mungkin bullish engulfing, dan masih memungkinkan dia bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang mau membeli emiten ini, jelas karena harga saat ini sudah bergerak menuju tengah dari antara PBH dan PBL, maka teman-teman bisa memanfaatkan momentum ketika dia mampu melewati yang namanya gold line. Gold line di sini adalah di harga 4840. Kalau ternyata dia bisa melewati di 4840, silakan bisa pertimbangkan untuk melakukan pembelian dengan area beli mungkin di 4840 sampai dengan 4850. Target kenaikan ke 5025 sampai dengan 5425. Dan batasi cut loss teman-teman bisa pasang kurang lebih di 4.800 atau di 4.810. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu melewati 4840, malah dia turun dulu, dia koreksi, maka silakan tunggu lagi di 4640 sampai dengan 4650 untuk bisa mendapatkan emiten ini di dekat dengan sekitaran area support terkuat atau area PBL. Tapi kalau dari broker summary, ya jelas bahwa ini sangat-sangat menarik dan masih bisa ada kemungkinan besar masih bisa terus melanjutkan kenaikan di perdagangan esok hari. Jadi minimal dia breakout 4840, teman-teman bisa cegat di sana untuk mengambil momentum, mengambil posisi terlebih dahulu dengan target kenaikan yang sudah kita prepare tadi.
Saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham BBTN, di mana saham BBTN ditutup minus 2,29% di harga 1.285, di mana di perdagangan hari ini sempat mengalami penurunan bahkan sampai ke 1270, di mana ada sekitar 33,9 juta lembar saham yang ditransaksikan dengan kalau kita perhatikan dari broker summary jelas ini masih belum menarik menurut saya pribadi. Kalau kita lihat dari technical juga memang ini juga dalam proses penurunan, dan saran saya mending kita tunggu sekalian di area 12.20 sampai dengan 12.30. Itu merupakan area dekat support terkuatnya, sehingga siapa tahu kalau misalkan dia bisa turun dulu ya, bisa menyentuh membentuk lower shadow di sana, kita bisa dapatkan momentum yang bagus, karena memang sekali lagi dari broker summary masih belum ada indikasi yang menarik ya untuk bisa kita ambil. Jadi broker summary-nya belum bagus, tapi teknikalnya juga belum bagus. Hanya saja dari sentiment analysis di sini saya dapat informasi berita dari jam 4 tadi, 4.54, bahwa sinergi BTN Syariah akan bekerja sama dengan Link Aja Syariah. Jadi itu bisa memudahkan transaksi non tunai berbasis syariah. Itu mereka melakukan kerjasama dengan Link. Dan kalau teman-teman yang juga nonton bahwa kuartal 1 BBTN itu nilainya bagus ya. Hasil EPS-nya juga bagus sekali, sehingga secara sentimen masih positif, tapi broker summary dan teknikalnya juga belum menarik. Semoga ketika dia mendekati dengan 12.20, 12.30, di situ broker summary-nya bagus, sentimennya juga bagus, teknikalnya bagus, ya artinya kita bisa confirm untuk melakukan pembelian. Jadi kalau selama dia masih belum ke 12.20, menurut saya pribadi sih mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian saham selanjutnya adalah saham MTDL, di mana saham ini ditutup naik tipis di harga 2.650, hari ini naik 0,76%, di mana kata orang bahwa ini adalah saham tech yang masih murah. Saya tidak tahu murahnya itu dalam segi apa, karena banyak sekali murah dalam segi harga, dalam artian harga MTDL dibandingkan dengan saham-saham teknologi lain, contoh kayak Edgy atau saham yang sampai ke harga 60.000, apakah itu yang dimaksud bahwa karena harganya masih rendah, atau secara valuasinya memang dia rendah? Itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau kita perhatikan di sini, setelah dia mengalami satu kenaikan yang sangat tinggi, setelah itu besoknya dia mulai dibanting lagi. Namun yang menjadi menarik adalah hari ini dia masih berusaha untuk menembus area pentingnya. Ini adalah area resisten terkuatnya, yaitu di 2690. Ini kalau besok bisa lewat 2690, silakan bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi kalau selama dia tidak mampu melewati 2690, ya mending kita tunggu lagi di sekitaran area 2070 sampai dengan 2100. Mending kita tunggu sekalian di area PBL. Tapi kalau ini bisa tembus, maka ada potensi bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target ke 2950 sampai dengan 3300. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi ditanya apa yang akan saya lakukan, ya saya akan menunggu. Kalau ternyata memang dia breakout dari 2690, silakan saya pertimbangkan buy 2690 sampai dengan 2700, saya cut loss kotakan di 2640, 2650. Target kenaikan adalah ke 2950 sampai dengan 3300. Akan tetapi kalau ternyata dia masih belum mampu, masih belum melewati dari 2690, ya jelas mending saya wait and see, saya menunggu lagi di sekitaran area PBL, yaitu di 2070 sampai dengan 2100. Tapi kalau kita perhatikan dari broker summary, memang menurut saya pribadi sudah mulai menarik ya. Sudah mulai menarik, tapi semoga dia masih bisa confirm untuk bisa menembus area pentingnya tersebut. Kalau mungkin kita lihat dari sentiment analysis terakhir itu di tanggal 28 bahwa dia masuk ke dalam indeks Kompas 100 ya, itu informasi terbaru. Kemudian dari data keuangannya, earning per share-nya juga masih mencatatkan angka yang menurut saya positif sekali. EPS-nya di kuartal kedua itu adalah 49, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, kuartal kedua, walaupun turun tipis dari kuartal 1 2021. Tapi ini secara overall masih menarik sekali untuk teman-teman bisa pertimbangkan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yakin bahwa MTDL ke depan bisa lebih bagus, ya teman-teman silakan bandingkan evaluasi dengan perusahaan sejenis, dan nanti teman-teman bisa temukan bahwa dari perusahaan sejenis, teknologi sektornya, kalau dirata-ratakan industrinya dengan PBV sekian, apakah mungkin bisa
dikatakan murah atau tidak. Kalau memang murah ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk ambil posisi. Tapi kalau secara broker summary masih memang belum menarik, dan ini hanya menunggu momentum sebenarnya. Broker summary ini karena ada dua broker ya di sini yang ada di top seller yang memang masih cukup kuat sebenarnya. Walaupun di top buyersnya ada satu yang bagus ya, menarik sebenarnya, tapi masih ada YP, ada CC, ada PD, itu yang pemberatnya. Jadi ya semoga formasi itu berubah ya, mungkin YP CC PD bisa pindah ke bawah, ya itu mungkin jauh lebih menarik. Tapi overall sudah ada top buyers yang cukup besar, ya ini bisa layak untuk dipertimbangkan lagi keesokan harinya. Kemudian selanjutnya kita ada saham BMTR, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 262, Global Mediacom. Level support terkuat di 258, resiko low ini luar biasa rendah sekali. Dan ini sudah saya informasikan juga di grup official Joran Investama. Dan mungkin teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, kalau yang pas nonton part ini BMTR, saya akan rencana buat satu opsi untuk teman-teman jika ingin bergabung ke official Joran Investama, karena biasanya yang bergabung situ adalah alumni yang mengikuti webinar, dan sampai akhir tahun sepertinya tidak ada webinar saham. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau bergabung di grup tersebut, teman-teman bisa bantu tulis kolom komentar, karena ada beberapa opsi yang mungkin bisa bantu sama-sama diskusi, karena tujuan saya memang saya mau yang benar-benar masuk itu adalah yang niat belajar gitu ya. Kita sama-sama tidak cari stock pick, tapi kita benar-benar dilatih biar mandiri. Karena saya jarang sekali ngasih kayak ini saham bagus stock pick, tapi saya akan kasih tahu, oh ini supportnya sudah dekat loh, sudah dekat. Jadi langsung bisa belajar bahwa oh kalau support dekat artinya saya harus ambil posisi. Nah, saya rencananya bagi teman-teman yang mungkin mau minat gabung di grup saya, teman-teman juga bisa membayar biaya investasi 50.000 sebulan, atau teman-teman bisa opsi kedua adalah sesuka ya, biaya seikhlasnya tapi tetap rutin sebulan. Jadi opsi yang mana teman-teman bisa ambil itu nanti yang paling banyak akan saya putuskan nantinya. Mungkin dalam 1 minggu ini saya akan ambil opsi bahwa teman-teman bisa gabung di grup itu, kita saling diskusi bareng, tapi bayarnya entah seikhlasnya atau tidak gitu. Tapi yang sudah ada di grup saat ini itu sudah otomatis gratis selamanya ya. Hanya nanti tinggal kalau mau donasi juga ya bebas ya. Jadi buat kemajuan bersama, karena saya ada rencana juga nanti kita akan buat website khusus juga, di mana nanti kita akan berikan riset-riset juga buat teman-teman. Jadi butuh modal untuk kita bangun websitenya juga. Jadi siapa tahu teman-teman bisa bantu seikhlasnya, kita sama-sama bangun dan kita bisa menghasilkan satu platform khusus yang mana kita sama-sama banyak belajar di sana. Jadi tetap tujuan utamanya adalah mengedukasi, tapi sekali lagi operasional tetap berjalan. Jadi harap maklum. Makanya saya kasih opsi ada 2 nih, mau 50.000 rutin setiap bulan atau mau seikhlasnya aja. Ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar saya bisa memutuskan dalam waktu dekat ini. Kita kembali untuk BMTR karena dia dekat sekali dengan support terkuat ya. Supportnya di 258, kemudian dari broker summary jelas ini sangat menarik ya. Kalau saya pribadi ini jelas sangat menarik. Dan kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa level support di 258, harga saat ini 262, artinya cuma beda 2 tick saja. Sehingga teman-teman bisa pertimbangkan buy 258 sampai dengan 262. Target kenaikan adalah menuju ke 276 sampai dengan 342, itu targetnya. Dan batasi cut loss kurang lebih di 250, 252 ya. Jadi selama dia masih bisa kuat dan bertahan minimal sama dengan 258, maka ini menarik sekali. Bisa dipertimbangkan untuk membeli dengan range buy tersebut ya. 258 sampai dengan 262. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 276 sampai dengan 342. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu melewati jika dia tidak mampu bertahan di 258, ya jelas mending kita wait and see, jangan masuk. Tapi kalau masih kuat dan bertahan, ini perfect sekali karena technical bagus, broker summary bagus. Kita cek sentimen, sentimennya masih belum ada di tanggal 23, corporate action juga masih belum ada. Jadi kalau secara itu saja broker summary dan technical sudah bagus, sehingga kita tinggal
melihat besok nih. Kalau bisa kuat bertahan di 258, silakan ambil sampai dengan 262. Targetnya sudah diinformasikan tadi. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-316 adalah saham Media Nusantara Citra dengan kode emiten MNCN. Ini juga sama, menarik sekali, sudah saya informasikan juga di grup official Joran Investama, di mana emiten ini downtrend parah, namun sayang sekali tadi dia sempat ke 800 ya, sempat ke 800. Sayang sekali closingnya kembali di 790. Kalau dia closing tadi di 795, ini perfect sekali untuk besok ya. Nah, tapi mumpung karena harganya cuma beda 1 tik, selisihnya sedikit, maka teman-teman bisa pertimbangkan buat besok nih. Kalau bisa lewati 795, silakan buy. 795 sampai dengan 805, target kenaikan ke 875 sampai dengan 1065, dan batasi cut loss kurang lebih di area 750, 760. Ingat, itu kalau dia bisa melewati atau kalau dia bisa tembus 795. Kalau ternyata tidak bisa melewati 795, jelas kita jangan masuk dulu. Kita menunggu nanti kalau misalkan ada level support baru atau ada adjustment PBL. Tapi kalau bisa naik lagi, bisa tembus 795, maka itu punya potensi yang sangat-sangat menarik. Salah satu lain juga saham yang menarik ya KPIG, sudah diinformasikan juga sebelum part-part sebelumnya di Instagram The Golden Cross juga sudah diinformasikan. Level 106, 104 sampai 106 itu adalah level support terkuatnya. Hari ini bisa naik dan saya juga ambil beberapa posisi. BMTR karena MNCN belum breakout, saya belum ambil. KPIG tadi saya ambil juga di 106. Ya, semoga besok bisa rebound ya. Kalau kita lihat analisis broker summary dari MNCN, jelas ini juga masih menarik sekali. Jadi ya, sentimen sudah bagus. Broker summary bagus, technical hampir bagus, breakout itu lebih menarik. Dan kalau memang ternyata besok bisa melewati 795, ya punya potensi MNCN bisa keluar dari zona downtrend parahnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-316 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.